Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul optimalisasi produksi kaos guna meningkatkan keuntungan dengan pendekatan metode simplex. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang akan kami bahas pada proyek kali ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti tidak terlepas dari yang namanya pakaian. Perusahaan yang berkembang dalam lingkupan pakaian dan busana ini juga semakin luas. Namun, tidak sedikit perusahaan yang belum memiliki perencanaan jumlah produksi dengan tepat, terutama perusahaan menengah ke bawah yang sering mengalami overstock, sehingga didapat soal sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan menentukan variabel keputusan, yaitu X, kaos reguler, dan Y itu kaos oversize. Langkah kedua yaitu fungsi objektif, yaitu memaksimumkan Z 80.000 X ditambah 90.000 Y. Dari keterbatasan bahan baku di atas, maka kita dapat membuat formulasi sebagai berikut. Selanjutnya, batasan-batasan kendala yang diperlukan adalah terdapat 4 kendala, dan kendala kata negatifan, yaitu X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Sehingga kita dapat membangun model formulasi sebagai berikut. Selanjutnya, memaksimumkan data, dan langkah terakhir, yaitu menambah variabel select ke fungsi batasan, sehingga didapat sebagai berikut. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam penyelesaian metode simplex secara manual yang akan dijelaskan oleh Fiona. Langkah pertama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara metode simplex yaitu membuat tabel awal. Di iterasi ke-1 ini, langkah pertama kita harus menentukan nilai Z yang paling negatif. Nah, terdapat min 90.000 di baris Z dan termasuk kolom Y juga. Jadi, kolom tersebut kami beri tanda warna kuning sebagai variabel masuk. Selanjutnya, kita melakukan uji rasio dengan cara NSK per koefisien masuk yang bernilai positif. Setelah itu, kita cari nilai rasio yang paling kecil. Nah, di sini terdapat nilai 7,14 yang termasuk nilai yang paling kecil dibanding yang lainnya. Yang terdapat pada baris S2, maka kami tandai dengan warna oranye yang merupakan variabel keluar, sedangkan yang nilainya 70 itu merupakan titik potong. Baik, langkah selanjutnya adalah menggunakan operasi OBD, yang dimana pada variabel masuk, yaitu pada baris S2, pada kolom Y, nanti harus bernilai 1 dan baris lainnya itu harus bernilai 0. Di sini untuk merubah pada titik potong atau pada pivotnya itu menjadi 1, di sini kami menggunakan OBD E3, yaitu baris ketiga, dikalikan dengan 1/70, sehingga menghasilkan seperti pada tabel di bawah ini. Begitupun juga untuk baris-baris lainnya. Selanjutnya, dikarenakan pada variabel non-basis masih terdapat variabel yang bernilai minus, maka akan diulangi iterasi satu yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Fiona. Pada langkah pertama, kita harus menentukan variabel paling negatif, yang di sini terdapat yang sudah kami kuningkan. Selanjutnya, kita akan mencari variabel keluar, yaitu dengan menggunakan uji rasio. Dan di sini terdapat uji rasio terkecil, yaitu 500, sehingga variabel keluarnya itu terdapat pada baris Y. Dan kenapa di sini uji rasionya terdapat ada yang hanya strip, dikarenakan uji rasio tidak boleh minus, sehingga di sini kami kosongkan. Selanjutnya kita menggunakan operasi OBD kembali untuk melihat apakah tabel simplex yang ada di sini sudah mencapai kondisi optimal atau belum. Caranya adalah dengan melihat nilai fungsi objektif. Apakah masih ada nilai-nilai koefisien fungsi objektif yang masih negatif atau tidak. Karena di sini nilai Z-nya sudah tidak ada yang bernilai negatif, maka sudah tidak dapat diperkecil lagi. Yang artinya kondisi sudah optimal. Karena kondisi sudah optimal, maka kesimpulannya untuk keuntungan maksimum yang didapatkan sebesar Rp666.664 dan dengan jumlah kaos reguler X yang dapat diproduksi sebanyak 8 piksel. Selanjutnya kita masuk pada penyelesaian metode simplex menggunakan perangkat lunak yang akan dijelaskan oleh Saudari Asyifa. Berikut ini merupakan hasil penyelesaian permasalahan tadi menggunakan perangkat lunak POM-QM. Kita masukkan fungsi tujuannya, yaitu 80.000 pada X1 dan 90.000 pada X2. Setelah itu, di sini kita masukkan kendala pertama sampai dengan kendala keempat, karena pada soal terdapat sebanyak 4 kendala. Setelah itu, kita masukkan nilai sisi kanan dari setiap kendala. Sebagai contoh, di sini ada kendala 1 dengan X1 sama dengan 250 dan X2 sama dengan 350, kurang dari sama dengan 5.000.
Setelah data dimasukkan, maka kita bisa memilih tombol solve. Setelah data dimasukkan, maka kita bisa memilih tombol solve. Setelah itu, pada bagian solution, kita pilih iteration, dan nanti akan tampil pada layar berupa solusi dari pemecahan masalah dengan menggunakan metode simplex. Pada bagian ini, iterasi yang ada di permasalahan kami sebanyak 2 iterasi. Pada software ini, iterasi pertama akan sama dengan tabel awal yang terdapat pada perhitungan secara manual. Dan selanjutnya akan tampil solusi sebanyak 8. Nah, selanjutnya ada tabel dual. Nah, pada tabel ini menunjukkan primal yang sesuai dengan masukan yang sebelumnya. Nah, lalu di bawahnya terdapat model dual yang berguna untuk menganalisis pos optimal dan pos sensitivitasnya. Nah, selanjutnya ada tabel solution list. Nah, di tabel ini terdapat 5 nilai, yaitu X1, nilai Z maksimum, serta terdapat sisa atau slack dari kendala 1, kendala 3, dan kendala 4. Nah, selanjutnya ada tabel ranking. Pada tabel ini terdapat lower bound dan upper bound yang berguna untuk menganalisis nilai sensitivitasnya. Terdapat 4 kendala, yaitu kendala 1, 2, 3, dan 4. Nah, jika kita lihat terdapat nilai infinity pada upper bound di kendala 1, 3, dan 4, yang artinya kita bisa menambah sejumlah tak terhingga atau infinity kepada kendala-kendala tersebut tanpa mengubah solusi. Nah, mengapa? Karena pada kendala tersebut terdapat nilai slack yang tidak nol, yang dimana merupakan suatu kelebihan kapasitas yang seharusnya nih. Nah, maka kendala-kendala tersebut dapat disebut sebagai sumber daya yang tidak langka. Berbeda dengan yang lainnya, pada kendala 2, nilai slack bernilai 0, yang artinya dapat disebut sebagai sumber daya yang langka. Baiklah, demikian pembahasan permasalahan menggunakan metode simplex dari kelompok kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.